Perineal itu, sekali lagi, perineal itu tidak melulu berbicara tentang vulva hygiene. Jadi jangan sampai di pikiran teman-teman perineal yang vulva hygiene top, hanya vulva hygiene top. Salah. Vulva hygiene punya ladangnya sendiri ya teman-teman. Punya ladangnya sendiri. Perineal itu adalah kombinasi vulva hygiene plus pengkajian luka episiotomi plus perawatan luka episiotomi. Kombinasinya itu perineal. Oke? Kita ikat lagi ya untuk bagian-bagian dari vulva organ perempuan. Mulai dari atas yang dikenal dengan klitoris, terus kemudian labia mayora, labia minora, kiri mayora kanan, minora kiri, minora kanan, vestibulum dan juga anus. Nah, perineum itu letaknya pasti di bawah ya teman-teman. Oke, kanan dan kiri, bukan selangkangan. Kamu jangan mengira ini selangkangan ya. Selangkangan itu sini teman-teman. Ya. Oke, jadi yang dirobek bukan selangkangannya. Kadang-kadang ada yang berpikiran karena melihat kantong ini kan kayak berupa selangkangan ya. Bukan. Sekali lagi, selangkangan tuh sini, ya. Jadi yang dirobek adalah bagian perineum. Sekarang kita kenalan dengan luka episiotomi dan luka ruptur perineum. Beda itu ya. Beda. Luka episiotomi itu adalah luka yang sengaja dirobek. Sengaja dirobek untuk membantu pembesaran lubang pengeluaran janin. Begitu. Ya. Yang dirobek mana, Bu? Perineumnya. Sekali lagi, perineumnya. Bukan selangkangannya, bukan anusnya, bukan perutnya. Betul. Kadang kalau kalian ujian besok disuruh lakukan perawatan perineal, ya sudah benar vulva hygiene-nya, tapi perawatan lukanya di perut. Ya, Kakak Tika tuh begitu tuh, saking paniknya ujian. Ya, biasanya seperti itu karena besok ujiannya kan menggunakan bel biasanya. Nah, itu agak bikin hektik ya di kamunya ya, agak bikin parno gitu. Aduh, ini tinggal berapa menit, santai aja. Waktu 10 menit, yang penting kamu tak untuk prosedurnya itu insya Allah 10 menit itu masih ada sisa untuk perineal. Ya, coba perhatikan sekali lagi ya, kita kenalan dengan perineum. Sekali lagi, perineum itu letaknya adalah di bagian bawahnya vulva, vestibulumnya. Ya, biasanya itu akan membuat untuk lukanya itu menyilang, bukan menyilang, diagonal, nyamping di samping kanan atau di samping kiri. Salah satu aja, jangan dua-duanya itu perdarahan nanti. Kira-kira biasanya mana sih Bu yang menentukannya? Biasanya ditentukan dengan arah kepala jadi janinnya. Dia nyondongnya kemana? Kita ngikutin. Nah, itulah di situ kita mulai untuk melebarkan. Kapan dilakukan episiotomi? Ketika saat pengeluaran janin. Bukan. Saat dilakukan kapan dilakukan pengguntingan episiotomi? Betul, jalannya susah, kepalanya besar. Satu lagi yang paling utama. Kapan? Apa? Bukan. Apa tadi? Kayaknya udah benar. Ya, saat ada kontraksi. Karena ketika ada kontraksi, ibu itu tidak akan berfokus dengan sakitnya. Jadi ketika sakitnya di perut, ya, maka disitulah kita mulai menggunting. Ibunya kan pasti arahnya, larinya, distraksinya adalah di Perut. gitu. Nyeri sih, jadi itu tidak akan kerasa, ya, gitu ya. Memang nggak kerasa, betul tidak kerasa, cuma tinggal digunting saja, gitu ya. Itu luka perineum, sehingga bedanya ya, luka perineum, luka episiotomi di perineum itu akan lebih rata, lurus seperti ini. Ini kenalan dulu. Nanti kalau menemukan ruptur yang tidak beraturan lukanya, itulah disebut ruptur perineum.
karena tidak disobek dengan sengaja. Kenapa Bu robekannya? Bisa karena teknik tanung yang salah, teknik pemegangan yang bawah ini kayak gini. Ketika kala dua, masih ingat? Ya. Ini kadang salah megang ininya, sehingga ketika ibunya ngejen di sini sudah robek duluan gini, udah ngangkat. Ini kan tanpa sengaja ya, Iya. tanpa sengaja, jadi tidak disengaja sama sekali. Atau dorongan dari kepala bayi, itu juga bisa. Ini udah benar, tapi ternyata dorongan kepala bayinya itu lebih cepat untuk keluar daripada dugaan kita, misalnya begitu. Itu bisa juga terjadi. Ya, jadi bedanya biasanya di bentuk lukanya. Bentuk lukanya lebih teratur, itu punya luka episiotomi yang betul-betul disengaja. Ya, kalau bunyi kan sekali, nggak mungkin kan aku bentuk sebagai bentuk bintang, itu kan orang mungkin, ya toh? Ya cuma sekali seret gitu tok, itu disebut luka episiotomi. Selanjutnya, kalau dia ruptur adalah dia yang berantakan luka. Sampai sini paham dulu? Paham. Sudah ya, ingat ya, besok ketika di ujian jangan sampai lukanya di mana, perawatannya di mana. Ingat, perawatan perineumnya di bawah, bukan di abdomen. Ya, ingat, bukan di abdomen, di bawah, bukan juga di sini di selangkangan. Nanti nyarinya di sini lagi. Nanti di lukanya. Ya, biasanya di situ nanti teman-teman akan diskualifikasi, nggak lulus jadinya nanti. Ya, sensitif sekali kalau untuk urusan begini. Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk ke tahap kerja. Silakan Mbak, mulai dari baca basmalah. Kita skip untuk oh ya, alatnya dulu. Kenalan dengan alatnya. Alatnya ada sarung tangan steril, terus kemudian ada pelak, ada celana plus pembalut, ada kapas DTT ya teman-teman. Kapas DTT ini adalah air yang sudah steril, kemudian didiamkan, lalu dituangkan di kom yang berisi kapas. Itu disebut kapas DTT. Ya. DTT. Selanjutnya adalah bengkok. Kalau bisa bengkoknya ada dua, yang satu untuk menaruh di kapas, yang satu untuk menaruh peralatannya stainless, dicelupkan di chlorine. Gitu kan ya biasanya? Ya, terima kasih. Selanjutnya ada bak instrumen. Bak instrumen steril ya, itu ada berisi satu kom. Kom ini letaknya di bak instrumen. Bak instrumen ini adalah steril. Ingat, steril. Jadi perineal itu adalah konsep bersih dan konsep steril. Harus pintar kamu trik dan skillnya. Ya, nanti saya ajarkan bagaimana caranya. Ini nanti akan dituang ke kom yang steril. Oke, sudah. Terus kemudian ada pinset di sini dua, kemudian ada kapas steril di sini, ada sarung tangan bersih, ada botol cebok, korentang untuk membantu ketika kamu lupa hal, terus kemudian ini belum dibuka misalnya, kemudian ada pispon, ada selimut mandi, ada dua kresek ya, dua kresek untuk memisahkan pembalut dan juga celana dalam, kemudian ada kom dan juga waslapnya. Udah, itu untuk peralatannya. Yuk sekarang mulai untuk ke fase kerjanya. Langsung fase kerjanya ya. Kita mulai dari baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup untuk sampilannya. Kemudian cuci tangan. Setelah itu mulai untuk memasang selimut, Pak. Silakan. Pasang selimutnya. Ya. Pasang selimut, terus kemudian kita mulai untuk menurunkan pakaian bawah dari si ibu. Bisa celana panjang, bisa rok panjang. Kalau daster kan nggak mungkin ya. Berarti kalau daster dinaikkan ke atas. Yang kita bantu adalah pakaian bawahnya. Oke? Nah seperti ini betul. Terus kemudian ambil tarik dari sana untuk selimut dalamnya. Selanjutnya posisikan ibu dorsal rectum. Silakan Mbak diposisikan. Bantu ibunya, bilang ibu kakinya ditekuk. Kakinya ditekuk ya Bu. Nah, seperti ini ya teman-teman.
caranya adalah posisi kayak gini seperti ini ya. Ini kan bokong. Terus kemudian ibu angkat lagi. sebelah. Di apa luruskan ke arah yang paling jauh. Itu ya. Yuk, mulai. Coba kita buka aja ya biar teman-teman tahu bagaimana caranya. Kita buka ya. Ingat tetap jaga privasi. Ini hanya untuk teman-teman ketika tahu. Nanti kalau ketutupan nggak tahu. Ya, sini. Ya, angkat yuk. Angkat. Nah, dah ya. Terus kemudian apa teman-teman? Setelah itu Memasang pispot. pasang pispotnya mbak. Pasang pispotnya. Oke, yang paling rendah. Kemudian Kayaknya dinaikin. bokongnya yuk bu. Oke, dan setelah itu mulai untuk melepaskan celana dalam. Sebelum melepaskan celana dalam, kamu harus mendekatkan bengkokmu dulu. Sini sama kresek putih, kresek hitam dibuka dulu dua-duanya. Ya, karena nanti kita akan memisahkan. Oke, sudah ya. Yuk, sekarang dibuka perlahan. Bilang sama ibunya, ibu maaf, dibuka ya celana dalamnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang cara memisahnya udah tahu ya ketika teman-teman laki-laki nggak menstruasi. Maksudnya ketika nanti teman-teman yang perempuan menstruasi itu akan terpisahkan ya ininya pembalut dan celana dalam. Caranya ini mbak, dipisahkan. Jadi ini pegang celana dalam, yang ini pegang pembalut. Pembalutnya mana sih? Ya, tarik seperti biasa aja. Ya, harusnya tadi di tengah itu lebih gampang. Nah, ini masuk, jangan sampai kena tanganmu ya. Ini dipisahkan ke sini dan ini masukkan ke sini. Udah selesai. Terus kemudian ditaruh di bawah trolimu. Selanjutnya pakai sarung tangan sebelah kiri. Yang sebelah tangan kanan perawat pegang botol cebok, atau kamu dekatkan ini dulu. Ini kan sudah pakai sarung tangan kanan, sarung tangan kiri. Yang tangan kanan dekatkan itu waslapnya dulu sama bak, taruh sini. Nah, ini bisa diusap ya. Bisa cara diusap atau diguyur pakai botol cebok. Kalau mau dua-duanya, ya ini untuk mengusap di bagian selangkangan. Ya, gitu ya. Tapi pada umumnya kita pakai yang botol cebok. Ya, caranya ya, kamu pegang ini dulu ya. Ini simulasi. Pegang gini ya. Tangan kanan, tangan kiri yang tadi pakai sarung tangan berada di atas. Terus kemudian ini diguyur, ini berjalan sampai dengan anus. Gitu ya. Yuk praktek. Sekali di sini, nanti habis itu sini. Oh. Kanan, iya. Jalan. Paham ya? Paham. Pakai saja ya. Coba itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah itu kalau pasiennya pipis ya. Kalau pasiennya pipis biasanya kita kasih apa tuh namanya tadi, air cebok. Tapi kalau enggak ya kita biasanya enggak pakai. Selanjutnya apa teman-teman? Ngangkat pistolnya dulu pakai tangan kanan. Kirimu jangan sampai kena alat dulu. Ya, karena masih dipakai untuk flupa hygiene. Dipertahankan, ayo, boleh pegang. Enggak. Tangan kalau mau ngangkat seperti itu, tangan kirimu bisa pegang salah satu yang boleh di ini sama ibu. Boleh dipegang sama ibu, paha, apa perut, apa mana terserah. Tapi baiknya minta koordinasi sama ibu. Bu, iya begitu. Ya, ingat yang kiri jangan pegang. Bebaskan tanganmu, jangan dekat situ, nanti pengujinya
Nah, seperti itu, ya. Ya, taruh ke bawah, pasang, ya, pasang. Sebelum pasang yang kanan, buka dulu kompu. Dekatkan di situ, ya. Buka. Nah, pasang kanan. Nggak apa-apa, bersih ya. Nah, yuk sekarang mulai untuk membersihkan. Contoh di balkon dulu teman-teman. Caranya adalah pegang, ambil sesuai kebutuhan. Biasanya adalah 5 ya, 5 usapan. Ya, ini terlalu besar saya paruh aja ya. Seperti ini, 2, 3, 4, dan 5. Ya, taruh di kanan. Kiri mulai untuk membuka. Mulai dari yang mana dulu teman-teman? Nadia yang terjauh ya. Nadia kiri, Mayora kiri. Usap sekali, usap dari atas ke bawah, buang. Ambil lagi ya. Mayora kanan. Oh yang kanan, Mayora kanan, buang. Ambil lagi. Minora, ambilnya bukan ke situ ya, tapi di tangan. Saya nggak ngambil di situ ya. Minora kiri, Minora kanan. Ya, keempat. Yang terakhir adalah dari klitoris sampai dengan A. Selesai. Itu ya. Yuk, di situ. Nih. Oh, berarti fair bukan pakai sarung tangan steril. Ada nanti lo steril alatnya steril. Saya mau ngomong sarung tangan steril. Nanti kalau bahkan lagi bersih itu nggak ada pakai sarung tangan. Oh ada deh. Ih, gimana sih? Kalau sarung tangan steril. Ya. Tapi dipasang apa? Adalah kita mulai ini diberesin, itu dibuang ke situ, taruh sana, ini di Oh, alah. ya. Berarti habis ini pendapat perawatan lukanya itu soalnya dari Oke, ambil iya nggak apa-apa, ambil bengkoknya ke sini. Ya, sekarang perhatikan sebelum kita membuka bak instrumen tadi, instrumen steril, kaji dulu lukanya. Ya, sampaikan kepada penguji, saya mengkaji reda pada luka episiotomi. Lihat itu ya, pengkajian tanda reda. Saya melakukan kajian tanda reda pada luka episiotomi. Didapatkan satu, redanya redness kemerah, tidak ada kemerahan. Ekimosis, edema, tidak ada bengkak. 3, ekimosis, tidak ada kebiruan pada luka. Kalau ditanya sama pengujinya, ekimosis di mana, edema di mana, kemerahan di mana, jawabannya adalah luka episiotomi, bukan sekitar vulva. Salah. Ingat, yang dikaji adalah luka episiotominya, bukan vulvanya. Kecuali pemeriksaan fisik postpartum, boleh kamu melihat vulva. Paham ya? Paham. Oke, tidak ada kemerahan pada luka, tidak ada ada bengkak. tadi edema, bengkak pada luka, tidak ada Kebiruan. pada luka. Terus apa lagi? Ayo, discharge, tidak ada cairan yang keluar pada luka. Terus kemudian yang terakhir, penyatuan jaringan. Ya, kan jaringan kan begini ya biasanya kalau pas luka, tadi dulu. Yang seperti ini. Nah, apakah lukanya itu masih masih menganak begini atau dia sudah mulai menutup?
Nah, kalau menusuk seperti ini berarti kamu menyampaikannya adalah penyatuan luka baik, bukan kering, baik. Ya, kering atau basahnya itu ya nanti dilakukan ketika kontrol. Pasien kontrol sekarang pasti masih basah. Ya, jadi dilaporkannya adalah apakah penyatuan luka ini itu baik atau tidak, tertutup rapat atau tidak, seperti ini. Oke, itu yang harus disampaikan ketika kamu ujian pada poin Q. Ya, pengkajian tanda reda hasilnya apa dari redness sampai approximate. Ya, setelah itu baru mulai untuk membuka knock instrument. Jadi di awal masuk ya ke ruangan penguji jangan tiba-tiba langsung buka begini on, karena lama prosesnya kan. Kamu harus apa tadi, kurva hygiene lah, harus pasang pispot, pasang pispot dan sebagainya, lama kan? Lama. Ini udah terbuka seperti ini. Nilaimu udah kurang jauh kalau seperti itu. Jauhnya udah mulai, mungkin tadi nilainya 5 bisa jadi cuma 1 gitu. Ya, walaupun kamu tidak melakukan kesalahan untuk menyentuh di bagian knock instrumennya, tapi seperti ini pun kalau kamu tinggalkan tadi misalnya harus pasang pispot, harus apa dulu kurva hygiene, ini kan prosesnya lama, dia terbuka, maka dia tidak menjadi steril kembali. Itu alasannya kita menurunkan poinnya. Ya, paham ya? Jadi ini akan dibuka ketika teman-teman sudah melakukan pengkajian tanda reda. Buka. Setelah itu kalau nggak yakin ini bisa dengan korentang, ini kan nggak mungkin dicomot pakai tangan ya, pakai korentang. Tapi kok nggak bisa saking paniknya nih, gimana Bu? Misal begitu ya. Kamu tenang aja, gampang kok, cari sisinya ya. Kemudian ini dia dengarkan sedikit, tarik, putar, taruh di sini, selesai, ya kan? Selesai. Nek diem, panik. Kalau panik kayak gitu kan bingung, mama ini nggak dapat ujungnya yang di bawah. Ya, papan mungkin dapat, ini ada kasanya lagi, tapi kasanya biasa kayak gitu. Dalam hati kan kamu buang, ada penguji di situ, ya kan? Nah itu. Jadi kalau misalnya bingung, kamu yakin bisa pakai ini, pakailah. Kalau nggak bisa, nggak masalah. Pakai dulu sarung tangan steril. Caranya pakai salah satu dulu. Tergambar kan skillnya? Gambar. Enggak. Tergambar. Pakai sarung tangan dulu satu. Coba kita praktekkan. Sarung tangan pakai dulu. Cara membukanya adalah dicari yang bagian to open. Ya. Redanya kan tadi udah. Tadi redanya dari saya nggak apa. Sekarang pakai ini dulu. Sini kalau sudah pakai. Jadi teman-teman, besok ketika ujian teman-teman belum tentu mendapatkan pembukaan steril yang begini. Biasanya buka steril gini yang pertama. Nanti urutan yang kedua, urutan yang ketiga, urutan yang keempat itu sudah berada di knock instrument, akan lebih mudah. Biasanya gitu. Ya, biasanya kalau udah yang pertama dia pasti masih begini bentukannya. Jadi kalau misalnya yang kedua dan ketiga kalian lebih gampang kan, karena dia sudah masuk di dalam knock instrument, tinggal copot pakai korentang saja. Itu. Oke, tinggal ambil pakai korentang saja. Yuk dipakai. Ambil sarung dulu. Sekarang kita praktekkan ya. Misalnya kalian tidak bisa menggunakan korentang, pakai sarung tangan dulu satu. Bal dalamnya. Dalam mas, dari dalam, jangan luar. Gitu. Ya, sudah ya. Sekarang ambil pakai itu komnya, ambil pakai sarung tangan yang kanan, kemudian ditelungkupkan, ditaruh posisi yang bagus. Oke, tangan kirimu NaCl masukin sana, tanpa menyentuh ya. Nah, jadi tekniknya seperti ini. Oke, kalau kamu bisa pakai korentang, ini kan belum terpakai, berarti kan posisinya sudah seperti ini tadi ya. Yang tadi saya praktekkan, baru tuangkan NaCl. Setelah itu pakai sarung tangan. Paham?
nggih? Paham. Jadi korendang ini opsional teman-teman, maka saya tidak tulis di sini. Oke, setelah itu udah ya, sudah ada NaCl-nya, boleh untuk memakai sarung tangan yang belum. Ingat ya teman-teman, bengkok harus didekatkan. Boleh? Ya. Berarti sterilnya udah pakai semua orang. Kalau salah nanti salah masih ya. Itu udah steril jadi aman. Tinggal mau pakai aja. Nah, seperti itu. Oh, ini boleh. Oke, yuk. Mulai dari kasaknya dulu di Cari jempol ya. ambil Apa cari apa? Kata si Mbak dulu. kemudian kasarnya diambil 1 atau 2. Ya, berapa apa? Dibalik aja pakai tincet kan bisa. Balik. Nah, pintar. Ambil 1, celupkan di NaCl. Celupin aja di NaCl dulu. Celupin, kemudian keras perlahan. Dan mulai untuk merawat luka. Yuk, caranya ini kamu dilipat ya, usahakan dilipat. Cara ngelipatnya belum tahu. Oh, susah. Ini coba, ini kan kasa ya, dari sini kan masuk ke seperti ini. Ambil sisi-sisinya aja, sisi atas, sisi bawah. Tinggal diambil tengah seperti ini ya, pinsetnya kamu kasih ke tengah. Kemudian ini meratakan seperti ini, diratakan. Ya, ini gampang. Makanya tenang. Ya, tenang. Semua bisa pasti. Kalau ini tidak mau kamu on kan, kamu nanti masuk lagi ya, taruh di sini. Yang ini hilang, ya. Setelah itu baru mulai diusap dari atas ini ke bawah sampai anus. Oke, ini sisi sininya itu sudah kotor. Biasanya rumah sakit pakai sisi beliknya. Biasanya. Kalau kita yang tidak dibuka, itu ya. Oke, coba praktek lipat. Ya, coba praktek lipat. Apa baru pertama. Ibu kan udah sering begitu. Jadi udah pernah dan terbiasa. Ratakan dulu ke bawah, jangan dulu selesai. Ya. Lipat. Belum. Tarik, iya. Ya, good. Lumayan lah untuk permulaan. Jadi, ya udah bagus kok. Itu ya caranya. Yuk. Itu diperes dulu nggak sih? Ingat ya, jangan sampai pinsetnya yang ikut terkena. Oleh sebab itu jangan di tengah. Tadi kan saya tidak mempraktekkan di tengah. Ambil paling tepi. Tidak, serabut yang paling kasar itu yang kamu jepit. Yang paling kasar, iya seperti itu. Ya. Lukanya, mana lukanya? Ini kan ujungnya ke bawah. Nah, seperti itu ya. Ya gampang sih, cuman kalau ibunya mah sakit, ya. Itu ya sampai bersih. Kondisi sampai bersih. Terus sekali lagi melipat sama bersihkan di situ. Setelah itu baru kita sterilisasi. Besok praktek mandiri, coba cara melipatnya ya, dan cara untuk apa namanya merawat luka. Ya pokoknya kalau kayak gini rasanya macam-macam aja. Rasanya yang kecil lah, pinsetnya yang jelek lah. Biasanya begitu. Maklum baru pertama, gak apa-apa. Besok kalau sudah ahli, udah jam terbangnya tinggi, udah bisa. Ya, mulai. Nah
kalau di sini berarti kita buka vulvanya. Tangan kirimu pegang vulva. Oke, bukanya gini. Oke, sekarang itu boleh. Kayaknya agak libur. Nah, dari samping. Ya. Itu nusuk, Pak. Nah, dari atas. Iya, begitu. Mana? Yang ini tadi Ibu bilang untuk klorin ya, untuk stainless. Ya, ingat kan tadi Ibu bilang yang satu untuk kasa-kasa habis pakai, yang satu itu adalah klorin untuk letakin pinset. Ya, isinya ini klorin, jadi ada cairannya harusnya. Ya, itu untuk ya harusnya ada cairan. Jadi ini masuk sini harusnya. Nah, yang ini kalau udah selesai nih, udah bersih, masukin sini, gitu. Itu ya. Ya kalau di rumah sakit nggak mungkin begini. Itu mungkin ada di rumah sakit yang besar-besar. Ya, oke, sudah. Setelah itu lepaskan ini, masukkan ke sana, bengkok. Sarung tangan juga harusnya direndam di klorin ya, harusnya. Yang steril, rendamnya klorin. Nah, udah ya. Setelah itu ambil bawa sana, ini ambil. Mau pakaikan celana dalam di bawah saya. Nah, nah, yuk sekarang pakaikan celana dalam. Jangan balik ya. Enggak, ini kan udah gede banget ya. Sambil terminasi ya. Maaf Ibu, saya bantu untuk pakaikan celana dan angkat ya Bu. Ya, sekarang kita gulung untuk pelan relas. Oke, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu luruskan kaki Ibu dan mulai untuk ditutup lagi. Ya, setelah itu berpamitan evaluasinya adalah Ibu bagaimana peran Iya. pertama itu, terus yang kedua adalah evaluasi tindakan tadi ya, bagaimana perasaannya setelah dilakukan pembersihan vulva hygiene dan perawatan luka episiotomi. Jawabannya misalnya adem tapi sakit, misal gitu ya, ademnya tadi masalah vulva hygiene. Tapi untuk ininya agak sakit karena ada penekanan tadi, Mbak, misalnya begitu ya jawabannya. Oke Ibu, ini nanti Ibu boleh pulang. Biasanya gitu, biasanya perawatannya itu menjelang mau pulang biasanya. Ibu nanti boleh pulang. Setelah Ibu di rumah, nanti ada waktu kontrol, Ibu bisa kontrol lagi untuk ngecek bagaimana kondisi jahitan lukanya. Seperti itu aja RTL-nya. Di rumah, Ibu harus makan tinggi protein. Kalau Ibu tidak punya tekanan darah tinggi, tidak punya diabetes mellitus, Ibu boleh makan apapun. Makan apapun ya tetap dikontrol ya. Sekali lagi tetap dikontrol. Jangan yang setiap hari seblak, setiap hari cimol, setiap hari bukan gitu. Minimal Ibu tetap makan yang tinggi protein. Kamu yang seblak protein hewani atau protein nabati. Kalau misalnya kamu contohkan telur itu lebih baik. Jadi Ibu sehari itu harus makan telur ya, telur putihnya aja ya, bukan kuningnya, telur putihnya aja satu hari itu harus minimal 8. Sekilo anjir. Lalu kalau misalnya itu harus wajib setiap hari ya, sampai benar-benar rumahnya kering. Ya, setelah itu bisa menggunakan ikan. Ya, ikan salmon itu lebih bagus. Tapi kan mahal ya. Bu, pindang keranjang boleh nggak? Biasanya ada yang ngomong gitu. Pindang keranjang boleh nggak? Boleh. Ya, yang keranjang pindang isinya juga tidak boleh. Ya. Oke, ya disampaikan. Terus kalau mau mandi, mau cebok, boleh seperti biasa saja Bu, dari atas ke bawah. Penkes RTL-nya begitu. Ya, kan ada rencana tindak lanjut di situ.
Lalu ibu kalau sudah pembalutnya penuh, jangan lupa segera diganti. Jangan nunggu penuh, Ding. Harus 4 jam 1 kali. Tuh. Jangan nunggu penuh ya Bu, karena nanti akan ada lembab. Kalau lembab gatal, bau. Gitu ya. Nah, Bu, ada yang mau ditanyakan? Gitu ya. Kalau tidak ada, saya undur diri dulu. Saya kembali untuk kegiatan lainnya. Ibu cepat sehat. Ya. Kalau tutup steril sih boleh dibuka pakai tangan kita. Selesai. Boleh. Berarti tutup lagi pakai tangan biasa ya. Itu karena nggak ditutup lagi ya. Cuma nanti kita tetap ngerapiin loh. Soalnya waktu itu gini lah kita ngerapiin alatnya. Buat temen lagi. Iya Saya juga. telah memberikan rencana tindak lanjut tahap. Nama terang, tanda tangan. Selesai. Itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk perennial? Nin. Terima kasih, Mbak. Silakan. Bu, itu kalau selimutnya diganti Oh iya, belum dia ganti terakhir. Harus diganti lagi. Tapi sebenarnya kalau itu nggak terlalu opsional sih ya. Maksudnya nggak terlalu poin yang urgent yang harus kita nilai gitu. Nggak. Jadi nilai-nilainya tadi yang beberapa penting tadi. Tapi baiknya memang diganti. Kalau kapasnya harus diperas dulu nggak Bu? Atau langsung Kapas yang ditilep di aja? TT ini Yang di kom itu? harus diperas. Harus diperas dulu di kom. Tadi kan saya bilang diperas. Kemudian dilipat, ambil tengahnya, diratakan pakai pintar satunya, diletakkan, dioleskan. Ada lagi? Iya, dibereskan. Oh, kalau ini style kan sudah selesai semua, bebas. Bebas. Asalkan kalau di rumah sakit mau untuk pasien yang selanjutnya ya ini dipertahankan steril. Ini steril kalau Mas Kedi. Yang penting dalamnya teman-teman tidak kamu pegang dengan handphone yang sudah kamu sentuh kulit pasien. Itu aja sih prinsip steril. Kalau yang betul-betul steril ya IBS. IBS maksudnya. Ya, kalau misalnya hanya perawatan luka gini, yang penting alatnya tidak kamu Berarti kalau ditutup cabik-cabik dengan handphone. Ada lagi? Kalau bingung bisa ditanyakan. Ada lagi? Laki-laki mungkin? Pertanyaan? Nutup korenta. Nutup itu. Perempuan? tutupnya pakai korentang. Kok tadi bukanya nggak pakai korentang? Ini masih ada perdebatan ini antara korenta. Gimana? Itu Bu tutup apa kom steril pakai tangan tanpa sarung tangan boleh nggak nutupnya? Ya itu. Ini Ya. ingat teman-teman, ini steril, ini non steril. Jadi kamu nggak usah bingung kalau misalnya di awal kan posisinya masih begini. Duh, ini bukanya pakai apa? Korenta. Kerajinan banget. Kamu kayak waktumu masih banyak. Kamu usah langsung aja. Ini kan udah ya tadi pengkajian tanda reda. Saya buka seperti ini. Langsung dibuka seperti itu. Gampang. Tuh, tinggal dikitkan aja udah bisa kok. Langsung ambil bagian bawah. Tinggal tengkurapkan. Tapi kalau misalnya kamu terlalu panik, ya udah setelah buka begini ambil handphone. Selesai. Nah ingat ya, handphone itu tidak semua mahasiswa membuka. Perhatikan, handphone steril pada ujian tidak semua mahasiswa membuka. Ya, biasanya pembukaan awal dia nomor ujian yang pertama. Nah selanjutnya steril, sarung tangan steril akan berpindah di sini. Jadi besok yang sudah urutan berikutnya lagi jangan nyariin ini, ya. Jangan nyariin seperti ini. Tergantung nanti akhirnya moodnya yang seperti apa. Mau dia letakkan lagi di sini, ya tergantung mood dari Mbak Agnesnya, ya. Masukin itu. Maunya dari mana? Ya. Diumpetin nanti. Kalau misalnya